Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama puji kita persembahkan kepada Allah yang Maha Suci. Puji kita persembahkan Allah yang Maha Syukur Allah. Salawat habibina wa nabiyina wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan semoga di dalamnya ada kita dan orang tua kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Yanda dan juga anak-anakku, teman-temanku, kebanggaan orang tua dan juga kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam sehat walafiat. Ya. Gimana apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Sehat ya, tuh Medina juga sehat ya. Ada Cila di sini, ada dan yang lainnya, ada Satria, ada Kelan, ada yang lain. Subhanallah ya. Teman-teman rahimakumullah, kita akan belajar tentang kaifiat sholatul janaiz ya. Tata cara sholat jenazah ya. Kalau berbicara jenazah adalah mayyitun, yaitu mayyit, orang yang telah meninggal. Kita pun adalah calon jenazah semuanya. Subhanallah. Sedih ya kalau berbicara tentang jenazah, tapi memang itulah kehidupan. Karena Allah Al-Hayyu, Allah Al-Mumit, Allah yang Maha menghidupkan, Allah juga yang Maha mematikan. Suatu saat kita pun akan berpisah dengan dengan dunia ini. Nah, ketika seorang muslim meninggal, maka ada kewajiban ya bagi kita semua untuk mengurus jenazah. Nah, kini kita mempersiapkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini ada PowerPoint-nya supaya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, teman-teman. Oh ini ya. Oh ya. Sudah langsung masuk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Teman-teman, kalau hatinya husu, tangannya pun ikut husu ya, tidak coret-coret. Insyaallah. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Tidak muda, tidak tua, pasti akan merasakan mati ya. Kalau kita lahir nomor urut, Padeta tahun 80-an, kemudian ada Bunda Yanda tahun 90-an, teman-teman tahun 2000-an. Tetapi kalau masalah meninggal, tidak nomor urut. Bisa siapa dulu yang duluan, wallahu a'lam. Ya. Kalau kata Pak Maman barusan, bisa Pak Maman
belakangan, bisa teman-teman duluan ya, paman. Bisa teman-teman duluan, paman belakangan. Anggar belakang ya, subhanallah, paman. Supaya tidak ngantuk ya, teman-teman, agak-agak sedikit ini ya. Jadi setiap jiwa akan merasakan kematian. Ya. Bahkan ada sebuah syair dari Opik ya. Bila waktu telah berhenti, teman sejati adalah, maka tiada teman lagi. Ibu yang sayang, ayah yang sayang kepada kita berpisah dengan kita. Kita pun akan berpisah ya, subhanallah. Tetapi walaupun demikian, perlunya kita mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan dalam surah Ali Imran 185, sekarang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat, boleh dilihat tuh ya. Akhiru pelebur kenikmatan. Ingatlah banyak-banyak penghilang kenikmatan. Nikmat mengecap, nikmat melihat, nikmat mendengar. Apa yang bisa, oh ini ya, padam lagi ya. Ya, masuk lagi. Yaitu mati. Ya. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi mengingat kematian itu teman-teman, makanya Rasulullah menyuruh kita untuk berziarah, mengunjungi makam-makam orang tua. Itu tujuannya adalah kita selalu kita itu mengingat kelahiran. Ya. Ingat 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau 1 tahun lilinnya 1. Kalau 2 tahun lilinnya 2. Kalau 70 tahun lilinnya 70 gitu. Yang ulang tahun ribunya. Ya, seharusnya kita banyak mengingat kematian, ya. Kenapa? Karena mengingat kematian itu adalah melembutkan hati. Ya. Kalau teman-teman pernah nggak jalan-jalan pakai motor? Halo, pernah nggak? Jawab. Pernah, ya. Nah, ketika pakai motor, kita harus ada rem nggak? Nah, harus ada rem. Iya. Kalau ada rem betul. Tabrakan. Tabrakan, jeger, mati, weh. Nah, iya mati. Maksudnya adalah ketika tidak ada rem, hidup ini tidak bisa diatur ya. Terlalu duniawi. Kita akan kita lupa dengan ini. Nah, kita ini dengan setiap jiwa akan mengalami kematian, kita pun harus mempersiapkan ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita lanjut ini gimana ya? Yang kanan ini. Nah, ada kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal ya. Jangan sampai nanti ketika seseorang yang kita sayangi meninggal dunia, kita seorang pun anak-anaknya tidak ada yang bisa memandikan, ya, mengurus jenazah. Padahal seorang ibu itu bisa mengurus 12 anaknya, memandikan 12 anaknya sejak kecil. Tapi ketika meninggal, 12 anaknya itu tak seorang pun bisa mengurus jenazah ibunya atau ayahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan ilmu ini kita sudah tahu apa kewajiban orang yang hidup bagi orang yang meninggal. Yang pertama adalah memandikannya, ya. Dulu kita ketika PD Apol dulu pernah nggak ada yang di sini ikut memandikan? Pernah ya? Nah, belum? Ya, nanti kita belajar minggu depannya bagaimana cara memandikan mayat, ya. Yang kedua, mengkapani, membungkus dengan kain kapan.
Jadi kita walaupun banyak baju nih ya di dunia ini, pakai baju yang gamis, pakai baju apapun, tapi ternyata nanti kalau udah meninggal mah cuma dikapani saja dengan kain kapan yang sederhana, yaitu dengan kain putih. Yang ketiga, apa kewajiban orang yang hidup bagi orang yang meninggal? Yaitu mensolatkannya, menyolatkannya. Ya. Nah inilah yang kita akan belajar dulu ya, yang paling penting. Terutama bagi kelas 4, kelas 5, kelas 6, supaya nanti bisa apa ya, belajar ikut menyolatkan. Kemudian yang keempat adalah menguburkannya. Nah, ada pertanyaan, Pak Reta, kenapa apa hukum sholat jenazah? Kita bisa lihat di sini. Coba Dimitri bisa dibacakan hukum sholat jenazah seperti apa? Coba bacakan dulu. Yang keras. Ya. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian muslim, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menyolatinya, maka berdosalah semua muslim. Subhanallah ya. Apa yang dibacakan oleh Dimitri bahwa hukum mengurus jenazah itu fardu kifayah. Termasuk menyolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa Pak Reta fardu kifayah itu? Kita tahu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah kewajiban yang wajib tanpa terkecuali dilakukan semua muslim. Ya, seperti sholat, saum. Misalkan gini, aku malas nge-sholat, wakilkan sama Pak Gio, sama Pak Irsan, bisa nggak? Enggak. Ya, itu namanya fardu ain. Tetapi kalau hukum fardu sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Adalah kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian muslim, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Gitu. Barusan ada yang meninggal tuh di daerah Bandung. Kewajiban semua muslim itu wa idza mata fatbang, ya. Kalau meninggal harus diurus. Maka ada sebagian orang Bandung yang ngurus, alhamdulillah. Maka bebaslah kewajiban kita. Karena sebagian ada yang mengerjakannya. Tetapi kalau tidak ada yang ngurus, maka berdosalah semua muslim. Kata Dimitri gitu ya. Ya. Bilal juga ya harus tahu ya, ini fardu kifayah. Ya. Oke teman-teman, radhiyallahu an semuanya, Allah meridhoi kalian. Itu ya fardu kifayah. Jadi apabila dilakukan sebagian muslim, maka gugurlah kewajiban yang lain. Tetapi kalau tidak ada seorang pun, maka berdosa semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Pak Deta, apakah seperti apa pahalanya orang yang sholat jenazah, mengantarkan jenazah? Ini coba kita akan bareng-bareng baca. Semuanya supaya baca, supaya tidak ngantuk ya. Hadisnya, Pak Deta dulu sekali, kalian ikuti. An Saubana, ikuti. Qala, berkata. Qala Nabiyu, telah bersabda Nabi. Man sholat, barang siapa yang sholat. Ala janajatin, atas jenazah. Falahu kirotun, maka baginya dapat pahala 1 kirot. Waman sahida, barang siapa yang ikut menyaksikan. Dapnaha, penguburannya. Falahu kirotoni, baginya 2 pahala. Ya. Jadi kalau kita hanya menyolatkan saja jenazah, Allahu Akbar dengan imamnya. Setelah selesai, maka kita dapat pahala 1 kirot. Ya. Tetapi kalau setelah itu
Sekarang jenazah mau diantarkan ke pemakaman sampai dikuburkan, maka baginya 2 kirot. Subhanallah. Padahal berapa sih 2 kirot? Nabi Muhammad SAW ini menjelaskan al-kiratu mislu Uhudin. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud. Ya. Teman-teman kalau nanti umroh haji itu ke daerah Mekah, ya, itu ada namanya Gunung Uhud, ya. Gunung Uhud itu Jabal Uhud pernah dijadikan peperangan oleh Nabi, yaitu perang Uhud. Maka itu sebesar begitu pahala kita, subhanallah. Kalau kita sholat belum tentu sebesar Gunung Uhud. Kalau misalkan kita sholat jenazah, ikut sholat jenazah, maka kita dapat 1 gunung Uhud. Ya. Apalagi sambil mengantarkan jenazah. Coba angkat tangannya, siapa yang pernah menyolatkan sholat jenazah? Acungkan tangannya. Oh, ada yang ngacung, ada yang enggak. Ya. Takut gimana? Kan takut. Kita ikut dapat 1 kirot. Tangan yang pernah ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Wah, banyak ini ya. Banyak. Wah, ada berapa tuh yang mengantar ya. Alhamdulillah tuh Pawas juga mengantar ke kuburan ya. Nah, ya. Di sini nggak kelihatan siapa saja nih ya. Mereka cuma ini yang muncul. Oke, itulah keutamaannya. Jadi tidak ada alasan kita tidak ikut menyolatkan dan mengantarkan jenazah. Nah, sekarang kita masuk kepada tema, teman-teman. Menurut kalian, sholat jenazah ini sama nggak dengan sholat biasa? Sama tidak? Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang samanya, tapi berbeda. Ya. Bagaimana cara sholat jenazah itu? Sholat jenazah hanya dilakukan dengan 4 kali takbir sambil mengangkat tangan, ditutup dengan salam, tanpa ruku dan sujud. Ada. Jadi sekali lagi, sholat jenazah itu adalah sholat yang dilakukan hanya dengan 4 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tanpa sujud. Misalkan di sini nanti Kirana, misalkan Cila, ya, karena belum belajar, misalkan nanti Allahu Akbar, nanti ruku, Allahu Akbar, nanti sujud, Allahu Akbar. Kata mayit, loh, orang ruku kepada saya, gitu kata mayitnya. Tidak ya, tapi tidak ada ruku dan sujud. Sholat jenazah hanya berdiri. Ya, kalau 5 kali takbir gimana? Pada aku mau nambah, boleh enggak? Boleh. Nabi Muhammad SAW itu dalam riwayat Imam Hakim, menurut Ibnu Abbas, Rasulullah kadang-kadang takbirnya 4, kadang 5, kadang 6, tapi yang paling banyak masyhur Rasulullah SAW itu takbirnya dengan 4 kali takbir. Itulah yang paling disepakati oleh para ulama, imam madhab, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semuanya mengatakan bahwasannya sholat jenazah itu 4 kali takbir ya. Jadi rukun sholat jenazah dalam kitab Muntaqo Syarah Al-Muwatta pada baca, rukunnya hanyalah yang pertama niat. Ya, niat itu al-qasdu diwujudkan dalam perbuatan, dalam amalnya, itu namanya niat. Ya. Untuk apa niat? Untuk membedakan mana fa'al, mana amal. Perbuatan manusia, makan minum itu fa'al. Tetapi kalau pakai niat, makan minum itu bisa jadi ibadah. Ya. Dalam hati kita, ya Allah,
Bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillah dengan niat ingin mensyukuri nikmat Allah, maka itu berniat yang asalnya fa'al menjadi amal. Jadi rukun setiap ibadah itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung nilainya terhadap niatnya. Pak Deta di sini bicara di sini bukan menjadi ingin terkenal, ingin kelihatan pintar. Niatnya harus diluruskan. Apa? Ingin ilmu yang Pak Deta miliki itu kalian bisa serap. Nanti kalau kalian bisa serap, kalian bisa amalkan, bahkan kalian bisa ajarkan lagi kepada orang lain. Ya. Nah, maka kata dalam kitab Muntaqash Syara Al-Muwatta, rukun sholat jenazah yang pertama niat. Ya. Yang kedua adalah bertakbir 4 kali takbir. Coba semuanya tangannya bareng-bareng takbir. Allahu Akbar. Yo, ke dadanya. Allahu Akbar. Bareng. Assalamualaikum. Sekarang syaratnya. Syaratnya seperti apa? Ada rukun dan syarat. Yang namanya sah ibadah kita, kata para ulama, idajtama'ati ruknu wa syartu. Apabila berkumpul syarat dan rukunnya. Rukunnya sudah tahu, niat. Yang kedua bertakbir 4 kali, yang kemudian salam. Sebagian ulama mengatakan tertib, ya, sama saja. Niat takbir 4 kali dengan doa, kemudian salam. Ya. Syaratnya sama seperti sholat biasa. Apa saja? Pertama Islam. Kalau mau sholat jenazah harus orang Islam. Misalkan ada orang non Muslim, aku ikut sholat jenazah. Yang kedua balik. Belum ada tugas. Balik itu adalah suku dewasa. Ya. Kalau perempuan sudah haid, kalau laki sudah hilaf. Nah, gimana Pak Deta kalau aku masih kecil? Boleh nggak kalau aku misalkan mau ikutan sholat jenazah masih kecil juga belum balik? Nggak apa-apa, belajar, ya. Dapat pahala nggak? Innallaha la yudhi'u ajra amala amili minkum. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal di antara kalian. Walaupun aku masih kecil, Pak Deta ingin pahala 1 qiraat, diberi nggak? Diberi. Walaupun kalian belum wajib, belum diperintahkan, ya, itu balik. Kedua sehat, ketiga sehat, sehat utama. Kalau sehat fisik mah, kalau sakit boleh nggak orang sakit? Pak Deta sakit pakai roda atau nauzubillah ya. Pak Deta sakit misalkan lagi pilek, lagi meriang, ikut sholat, Allahu Akbar, sah nggak? Sah, karena sehat fisik belum tentu jadi syarat. Tapi kalau sehat akal wajib. Nggak boleh misalkan orang gila ikut sholat jenazah, nanti bubar orang yang sholat, balik ada orang yang gila katanya, ya. Nah, orang yang sehat akalnya, kemudian suci dari hadas dan najis. Makanya ketika kamu mau sholat jenazah, pertama pakai baju yang bersih, tidak boleh ada najisnya, bekas pipis yang nempel di celana ganti dulu pakai sarung, ya, atau pakai celana yang bersih. Bajunya yang ada najisnya, ada kotorannya, silakan dibersihkan dulu, ya. Kemudian ada hadas, maksudnya hadas itu nggak suci, artinya kita belum berwudu. Pak Deta, aku tadi sholat jenazah loh, hebat, resep teh sholat jenazah teh. Wudu enggak? Enggak, katanya. Berarti kamu nggak sholat jenazah, ya. Kenapa kamu nggak masuk syaratnya? Harus wudu dulu. Ya. Ya. Kemudian berikutnya menutup aurat. Datang-datang itu udah main bola itu ya laki-laki kelihatan pahanya udah main bola, pas sholat jenazah langsung ikut. Mama lucu ya, pakai kolor. Itu nggak boleh, ya.
Ya, subhanallah ya, menutup aurat. Berikutnya menghadap kiblat. Jadi si jenazah itu silakan kepalanya di ke arah utara, ya, ke utara. Itu disunahkan Rasulullah SAW. Nanti badannya diganjel ya, badannya dimiringkan, diganjel. Nanti si jenazahnya itu supaya badannya mengarah ke kiblat, diganjel dulu pakai kain, pakai angel ya, supaya tidak menyakiti jenazahnya. Ya, baru kita menghadap kiblat. Barulah kita mulai berniat, ya. Kemudian kita tanyakan dulu nih jenazahnya, nggak boleh bawa utang, punya utang. Rasulullah SAW itu kalau mau menyolatkan jenazah suka bertanya, apakah hadhil jenazah dain? Apakah jenazah ini punya utang? Punya ya Rasul. Kalau begitu kata Nabi, aku nggak akan menyolatkan, kata Nabi. Tiba-tiba keluarganya atau saudaranya ada yang mengatakan, biar utangnya tanggungan aku, ya Rasulullah. Biarkan utangnya aku yang bayarkan, ya Rasulullah. Makanya utang itu harus dibayar di dunia. Jangan bawa sampai akhirat. Tidak ini. Karena gimana Pak Reta kalau misalkan utangnya itu belum kebayar nanti dihisab Allah, maka nanti dari amalnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini your internet connection in okay. Ya. Harus dibayar. Tidak punya utang. Nah, tadi Pak Reta udah mengatakan bahwasanya kita ketika mau sholat harus menghadirkan niat. Ya, niat adalah perbuatan hati. Dihadirkan ketika hendak bertakbir. Itu begitulah kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. An-niyatu qasdun fil qalbi muqtaranan bi fi'lihi. Kemudian hinanutki dihadirkan ketika dibaca hendak mau bertakbir, mengucapkan takbir dalam sholat. Ya. Niat sholat jenazah bagi laki-laki kalau dilisankan ya, usolli ala hadal mayyiti, semuanya bareng-bareng. Arba'a takbiratin. Usolli ala hadzal mayyiti. Arba'a takbiratin. Arba'a takbiratin. Lillahi ta'ala. Usoli, aku sholat ala hada. Hada itu kata para ulama menunjukkan kepada laki-laki jenis, ya. Jadi itulah yang asob itu niat itu usoli ala hadal mayyiti. Aku menyolatkan laki-laki mayit. Arba'a takbirat, 4 kali takbir. Pardon lillahi ta'ala, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada tanya juga mau tengok. Ya. Bagi perempuan gimana niatnya? Usolli ala hadhil mayyiti. Semuanya. Arba'a takbiratin. Fardaillahi ta'ala. Mayit itu bisa mewakili laki-laki dan perempuan. Tidak usah pakai tamarbutoh mayit tati, karena kalau pakai tamarbutoh nanti artinya bukan mayit tetapi bangkai, ya. Jadi usolli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin mustaqbil qiblah boleh ya. Arba'at takbiratin lillahi ta'ala. Atau usolli ala hadhil mayyiti arba'at takbiratin fardhu lillahi ta'ala. Kenapa fardhu? Karena menyolatkan jenazah itu fardu kifayah. Pardon. Nah, kita setelah niat, lalu kita
akan mulai pada takbir yang pertama. Coba Allahu Akbar semuanya. Ayo ulangi Allahu Akbar. Kita baca nih, baca pertama. Nah, kita bareng ya, membaca Al-Fatihah dimulai dari Ta'awudz. Pak Rita suruh sekarang tolong baca kelas 4 bareng-bareng takbir pertama. Allahu Akbar. Bacaan bareng kelas 4 ya. Allah. Aduh. Bareng. Sekarang diikuti kelas 5. Allahu Akbar. Baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, kelas 6. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Baca. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Nah, jadi teman-teman, pada takbir yang pertama itu kita disunahkan, dianjurkan, bahkan mungkin diwajibkan sebagian ulama untuk membaca Al-Fatihah. Mengapa demikian? Inilah dalilnya ya. Dari Tolhah bin Abdillah bin Auf berkata, aku sholat di belakang Ibnu Abbas. Beliau membaca surah Al-Fatihah. Beliau lalu berkata, supaya kalian tahu bahwa itu adalah sunnah Nabi.
saat itu Ibnu Abbas Allahu Akbar sengaja dijaharkan untuk mengajarkan ya. Jadi kalau mengajarkan boleh dijaharkan. Kalau misalkan kita sholat jenazah sudah hafal, nggak usah dijaharkan. Apa maksud Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang sepupu Rasulullah itu? Katanya lita'alamu annaha sunnatun, supaya kalian tahu bahwasanya membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah itu sunnatun, adalah sunnah. Ya. Sunnah itu bukan sunat, ya. Kita suka salah. Nah, sunnah itu artinya apa yang disandarkan kepada Rasul. Qaulan au fi'lan, baik ucapan atau perbuatan. Bisa hukumnya wajib, sunnah itu bisa hukumnya sunat. Bisa mandub. Nah, Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian teman-teman, hadis yang kedua. Wa an Jabirin radhiyallahu an, dari Jabir berkata, Rasulullah SAW adalah Rasul bersabda, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW, Allah bertakbir atas jenazah-jenazah kami. Maksudnya Rasulullah sering menyolatkan jenazah para sahabat. Bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sering. Ya. Berapa? Arba'an, 4 kali takbir. Ini dalilnya. Makanya para ulama kebanyakan paling masyhur takbir dalam sholat jenazah 4. Tapi boleh 5? Boleh. 6 boleh. 7 boleh. Ya. Kalau doanya pengen banyak. Wa yaqra'u bi Fatihatil kitab. Rasulullah membaca Al-Fatihah fi takbiratil ula, yaitu pada takbiratul ula. Nah, ini rawahu Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i ya dalam kitabnya, yakni Musnad Imam Asy-Syafi'i ya. Ada juga dalam kitab Al-Um Babul Sholatil Janaiz, bab sholat jenazah. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, At-Tirmizi. Jadi kita takbirnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian salam. Al-Fatihah dibacanya pada rakaat yang keberapa? Pada takbir yang keberapa? Pertama. Ya Demetria, yang pertama. Yang pertama. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, bacaan takbir yang kedua. Yang pertama itu adalah Al-Fatihah. Kalau bacaan takbir yang kedua adalah sholawat. Padeta 1 kali, kalian ikuti 1 kali. Padeta gunakan hadis riwayat Muslim ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya. Wa ala ali Muhammad. Wa ala Muhammad. Sekarang laki-laki dulu. 4, 5, dan 6. Laki-laki dulu bareng. 1, 2, 3. Maksudnya jangan salah mainnya salah.
Kata Pak Oke, laki-laki sudah. Sekarang yang perempuan. 1, 2, 3. Ya. Melengkapkan selawat selawat dari Jumat. Nah, ini ya. Ini riwayat Imam Syafi'i juga nih. An Abu Umamah Ibnu Sa'ad Abu Umamah bin Sa'ad Anau abarohu bahwasanya dia mengabarkan rajulun min ashabi Nabi, seorang dari sahabat Nabi, dia mengatakan anna sunata fi sholati alal janazah, sesungguhnya sunnah dalam sholat jenazah ayukabiru imam bertakbir ya. Sumayak hati-hati kita, kemudian dia membaca Fatihah. Ada takbiratul Pak, aku pengen nanya. Itu ya. Siron binafsihi, secara sir dalam dirinya. Jadi imam itu Allahu Akbar, sir dulu. Ya, kalau disunahkan sir, artinya tidak jahat. Kalau ingin mengajarkan boleh dengan jahat. Summa yusolli ala Nabi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Nah ini jadi summa di sini pada rokaat kemudian diikuti summa yaitu rokaat kedua. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan di rokaat yang pertama itu ada Al-Fatihah dengan surat. Ya, boleh. Ternyata aku ingin mengamalkan surat, bagus, itu sunnah. Tapi cukup dengan Al-Fatihah juga. Atau dalam rokaat pertama boleh Al-Fatihah dengan sholawat, boleh nggak? Boleh. Nanti takbir kedua, ketiga, keempatnya dengan bacaan-bacaan doa. Ya. Tapi kalau misalkan lihat dalam riwayat ini, rakaat pertama kita baca Al-Fatihah, rakaat kedua kita baca sholawat, kemudian sholli ala Nabi, kemudian bersolawat kepada Nabi. Gimana kalau aku nggak hafal sholawatnya, membaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Tapi kalau kita mau ini, maka apa yang itu boleh ditamatkan. Ya. Teman-teman, semuanya supaya semangat, teman-teman. Tepuk 1 kali. Oh, semuanya tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Pak, aku pengen nanya. Ya apa, sekian. Pak, aku mau live dulu, Pak. Soalnya adik aku mau Zoom juga. Oh, mau Zoom. Mau keluar. Kak, Ya? nanti gimana kamu? Nanti belum bisa. Nggak tahu ini. Kata dari TK, suka kayak gitu. Ya, terserah nanti kamu nanti ada ini. Nanti ada apa? Ada di-share ya mungkin itunya. Materinya di-share lagi ini. Aku lakuin. Boleh ya nanti di-share. Ya, Pak. Kasihan kalau Assalamualaikum. salam. Kita lanjutkan teman-teman. Ini dalilnya ya pada rokaat kedua kita membaca sholawat. Berikutnya takbir ketiga. Allahu Akbar. Baca bareng-bareng yuk. Allahu Akbar.
Wafihi ya, di sini ada yang lewat. Wafihi wa akrim nuzulahu wa madkhalahu. Ulangi. Pada satu kali, kalian satu kali. Allahumma ghfir lahu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu. Oh ya, wawasi alaihi mudkhalahu ya. Bagus. Berikutnya kalau ke perempuan tinggal ganti hu dengan ha. Domirnya. Kalau hu itu buat laki, kalau ha itu buat perempuan. Allahumma ghfir laha. Ya semuanya. Allahumma ghfir laha. Ma'afiha Ma'fu anha teman-teman coba lihat yang bawah. Coba lihat yang bawah ya, yang sempurna doanya yang bawah, yang atas kelewat satu. Coba untuk laki-laki ganti hanya dengan hu. Coba 1, 2, 3 bareng-bareng. Nah, sekarang Hafiz coba. Hafiz kelas 6. Baca untuk laki-laki. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulahu wa wasa alaihi mudkhalahu. Oke, sekarang coba Alia baca Alia kelas 6 untuk perempuan. Allahumma ghfir lahu warhamhu Oke, sekarang Nafisa supaya ngelamun wae Nafisa baca untuk laki-laki dulu. Yang bawah, nah, lihatnya yang bawah tapi ganti itunya. Allahumma semuanya baca bareng doa ini, tapi jenazahnya perempuan. Apa sih? Lakinya kehapus kalimat ya, nanti Preta pas di-share-nya mau diedit lagi masih ada ya. Oke, itu takbir yang ketiga ya.
Takbir pertama tadi apa? Baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca sholawat. Tiga doa yang ini, yang sekarang, yang keempat. Kita ngambil yang pendek. Ya. Nah, kalau kemarin, coba baca dulu. 1, 2, 3. Oke ya. Parita sambil merem ya. Parita udah merem nih. Parita merem ya. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa sahidina wa qaidina wa sabirina wa kabirina wa dakarina wa unsana. Kalian bisa nggak merem baca ini? Enggak. Belum hafal ya? Coba Bisa, Bapak. bisa? Nah, bisa mama. Belum hafal tapi. Oke, nanti dengan mama papa ya belajar nanti semuanya keluarga bisa tahu ya. Oke, laki-laki dulu. Oke. Tadi kembali dulu ya yang tadi. Kita mau ini artinya belum ya. Tadi takbir ketiga. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah dia, si mayat ini ampunilah ya Allah. Warhamhu, kasih sayangilah dia. Wa'afihi, jagalah dia. Wa'afu anhu, maafkanlah dosa dia. Wa'akrim nuzulahu, muliakanlah tempat kembalinya dia. Wawasi alaihi mudholahu, luaskanlah tempat dia di alam kuburnya. Mudholahu, tempat masuknya, ya. Jadi nanti di alam kubur teh ketika si mayit sudah dimasukkan, kemudian sudah dikuburkan, orang-orang sudah meninggalkan 7 langkah, maka datang 2 malaikat. Nanti akan bertanya, ya, di alam kuburnya. Nanti kalau misalkan di alam kuburnya dia tidak jawab pertanyaan pertanyaan malaikat, maka nanti ada dia akan didapatkan siksa kubur. Siksa kubur itu terdengar kecuali jin dan manusia. Ya. Yasma'u saqalani. La yasma'u saqalani, kata Rasulullah, tidak akan mendengar 2 makhluk yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Karena jin itu dapat siksa kubur juga sama. Nah, makanya supaya bebas kita doakan Allahumma gfirlahu, ya Allah maafkanlah dia. Ampuni dia, warhamhu ya Allah, kasih sayangilah dia, wa'afihi, jagalah dia, wa'afu anhu, maafkanlah dosa dia, wa akrim nuzulahu ya Allah, muliakanlah tempat kembalinya, alam kuburnya, wa wasi alaihi mudholahu, mudah-mudahan di alam kuburnya itu dia luas. Ya, seluas gimana? Seluas dan bumi, bukan seluas Ranca Ekek saja, ya, supaya bisa sana kemari di alam kuburnya itu. Dia dapat supaya bisa istirahat tenang. Sama perempuan juga. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha. Sekarang bacaan takbir yang keempat, gimana artinya Pak Deta? Allahumma gfir li hayyina. Ya Allah ampunilah orang yang masih hidup di antara kami. Ya, kita dulu yang hidup. Wa mayyitina, orang yang telah meninggal, yang sudah jadi mayit di antara kami. Aku belajar. Wasahirina, yang hadir pada saat ini, ya Allah, yang ikut sholat jenazah. Wa ghaibina, orang yang tidak ada di sini, yang gaib, yang tidak sholat jenazah.
Wasofirina ya Allah, ampunilah orang yang masih kecil, masih kanak-kanak, belum dewasa. Wakabirina ya Allah, yang sudah dewasanya diampuni ya Allah. Wadakarina, ampunilah yang laki-laki kami. Waunsana, ampunilah wanita-wanita kami. Jadi semuanya dimintakan ampun oleh doa ini. Ya, sekali lagi bareng-bareng takbir keempat. Allahumma lagi ya, berarti selesai baca salam kanan ke kiri nih ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gimana Pak posisi menyalatkan jenazah? Kalau laki-laki jenazahnya kira-kira menurut kalian gimana? Imam harus berdiri di mana? Ya, ini hadisnya dari Anas bin Malik adalah Rasulullah SAW melaksanakan sholat atas jenazah seperti sholatmu. Beliau bertakbir atas jenazah itu 4 dan berdiri di sisi atau di arah kepala seorang laki-laki itu. Nah, jadi jenazah laki-laki berdasar hadis Anas bin Malik kita berdiri disunahkan di kepala, sejajar di kepala. Nah, kalau perempuan gimana? Teman-teman, ke perempuan kita berdirinya di mana? Apa badannya? Nah, badannya nih hadisnya dari Samurah bin Jundab. Berkata, aku sholat bersama Rasulullah SAW, menyolatkan seorang sahabiyah namanya Ummi Ka'ab, matat nifasnya yang meninggal ketika nifas. Yaitu ketika dia udah melahirkan, ketika nifas meninggal. Maka Pakona Rasulullah SAW, Rasulullah berdiri di sholat dalam sholatnya fila sotiha, yaitu di tengahnya. Coba lihat, perhatikan. Ayat laki-laki. Ya, posisi imamnya sejajar dengan kepalanya. Dan makmumnya dibagi menjadi 3 shaf. Ya, disunahkan dibagi 3 shaf. Walaupun jumlahnya misalkan 30, masjidnya masih luas, masjidnya jangan satu shafin, tapi disunahkan untuk dibagi 3. Jadi 10, 10, 10. Nah, kalau mayat perempuan, lihat posisinya, imamnya ada di tengah. Imam ada di tengah. Ya. Dan posisi makmumnya dibagi di belakang dengan shaf. Kalau perempuan di belakangnya lagi. Ini bukan ini, tapi ini ada hadisnya. Nah, sekarang Mareta, gimana pertanyaannya? Kalau mayatnya lebih dari 1, misalkan Mareta pernah menyolatkan pada saat itu ada seorang pengantin namanya Teh Cinta ya. Dia itu nikah, jadi rombongan Jawanya nikah di pesantren, di depan pesantren dulu. Ketika terjadi udah nikah oleh suaminya, besoknya dibawa ke Jawa. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pengantin laki-laki dan perempuan itu dan keluarganya kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya masuk ke dalam truk, masuk tabrakan, meninggal. Nah, maka posisi mayatnya seperti ini. Imam tetap menghadap di kepala laki-laki, mayat laki-laki dewasa.
Kemudian mayat laki-laki anak-anak. Kemudian mayat perempuan dewasa tapi digeser. Disejajarkan dengan arah kepala jenazah laki-laki. Baru mayat perempuan anak-anak. Pahim tum? Pahimna. Alhamdulillah. Ya. Begitu. Cara gitu ya. Nah, dianjurkan dijadikan 3 saf atau lebih ya. Wa yustahabu an yasab ayasubu wara al-imam salah satu rukun tasaidan. Dianjurkan, disunahkan untuk dijadikan saf di belakang imam itu 3 saf atau lebih. Nah, ini lihat ini di gambar juga 3 saf ya, 1, 2, 3. Berarti itu udah mengerti sunnah ya. Kalau misalkan lebih boleh, ya boleh lebih. Tapi jangan, kalau kita jangan sedikit. Makin banyak orang yang menyolatkan itu makin bagus kata Rasulullah. Ma min janazatin yusolli 'alaiha arba'ina rajulan lam yusyrik billahi syai'an. Tidaklah seorang jenazah disolatkan oleh 40 orang yang dia tidak musyrik kepada Allah illa dakhala jannah, kecuali Allah memasukkan ke dalam surga ya. Semakin banyak yang menyolatkannya semakin bagus ya. Seperti itu. Maka kalian juga harus ikut sholat jenazah, jangan takut lagi. Kalau sudah hafal nanti doa-doanya ikut praktekkan kalau ada yang meninggal di kalian ya. Nah, seperti ini. Nah, selamat berpraktek ya, hafalkan doanya dan kaifiatnya, buat video lalu kirim di classroom masing-masing, diberi waktu sampai Jumat depan. Itu nah, begitu ya. Silakan hafalkan. Terima kasih. Syukron kasiron ala husni istimamikum. Terima kasih banyak atas baiknya perhatian kalian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah tadi pembelajaran yang diberikan oleh Pak Deta mengenai sholat jenazah ya teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. Sudah aja, sudah tambahan. Teman-teman, ya teman-teman, ada tugas. Oh, tugasnya udah. Teman-teman tugas apa? Apa teman-teman? Halo? Halo? Tugasnya apa? Guys, cek. Halo? Mempraktikkan sholat jenazah dan divideokan nih teman-teman ya. Iya, Pak. Aku hari Minggu, Pak. Ya. Untuk kelas 5. Hai kelas 5 anak-anakku. Iya, Hai. papa-papaku. Bu, nanti jam 1:30 kita ngejum lagi ya. Oke, Pak. Kalau sudah tutupan bersama Pak Maman ya teman-teman ya. Anakku mungkin ada tambahan ke Pak Gio, mungkin boleh Pak Maman. Salaman. Yo. Salaman dulu, Pak. Salaman.